Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuriyah, mahasiswi semester 1 Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam D, UIN Saizu Purwokerto. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai proses islamisasi di wilayah Banyumas guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dan Lokal. So, here we go. Di dalam agama terdapat dua macam dimensi, yaitu dimensi teologis dan dimensi historis. Secara teologis, agama dianggap sebagai wahyu Tuhan yang mutlak. Sementara dalam dimensi historis, agama berinteraksi dengan konteks sosial, budaya, dan lingkungan, sehingga membentuk corak baru yang kompromistis. Seperti halnya interaksi agama Islam dengan masyarakat Jawa, khususnya wilayah Jawa Tengah bagian barat dan bagian selatan. Proses islamisasi di wilayah Banyumasan didorong oleh interaksi perdagangan, perkawinan, dan kontrak budaya dengan pedagang Islam serta kerajaan-kerajaan Islam di sekitarnya, seperti halnya Kerajaan Demak, Pajang, dan Mataram. Wilayah Jawa Tengah bagian barat lebih dipengaruhi oleh peran wali dan ulama-ulama lokal seperti Syekh Makhdum Wali dan Raden Banyak Belana. Beliau menyebarkan agama Islam di Kadipaten Pasir Luhur pada kisaran tahun 1472. Beliau membangun sebuah padepokan yang kemudian dikenal dengan Padepokan Dekah Ambawang Gula Gumantung, yang berfungsi sebagai tempat ibadah atau masjid dan sekaligus pusat pengajaran agama Islam. Berkat adanya padepokan dan fasilitas yang diberikan oleh Adipati Banyak Belana, dakwah Pangeran Makhdum Wali menjadi berkembang pesat, menjangkau seluruh masyarakat di Kadipaten Pasir Luhur, baik yang di perkotaan maupun di pedesaan. Setelah itu, Adipati dan Pangeran Makhdum diutus untuk berdakwah keluar Pasir Luhur, yakni daerah Pariangan. Ulama yang kedua adalah Syekh Abdus Somad Jombor Cipete Cilongok, Banyumas. Beliau diberi semacam ijazah untuk menyebarkan ilmu agama karena menjadi salah satu murid yang teladan di Pondok Pesantren Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Kemudian dari Cirebon, beliau melanjutkan dakwahnya menuju ke pantai selatan di daerah Cilacap, tepatnya di Kampung Laut Kelapa Kerep. Setelah beliau singgah di Cilacap, perjalanan dilanjutkan menuju daerah Jingkang Sawangan yang merupakan bagian dari wilayah Aji Barang. Setelah itu beliau berdakwah di daerah Pejanten yang sekarang menjadi salah satu gerumbul di wilayah Cipete, Cilongok. Dalam penyebaran agama Islam, beliau juga mendirikan padepokan atau pesantren yang jumlah santrinya setiap hari bertambah. Ulama yang ketiga adalah Pangeran Jambu Karang dan Syekh Atas Angin. Pangeran Jambu Karang adalah sosok yang dikisahkan sebagai penemu daerah baru dan penyebar Islam di wilayah Cahyana atau Purbalingga. Ketika muda beliau populer dengan nama Raden Mundingwangi. Keberadaan cerita Syekh Jambu Karang membuktikan bahwa sebelum era Wali Songo dibentuk dan menjalankan misi dakwah di bumi Nusantara, telah ada para wali lokal yang menyebarkan agama Islam. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa peninggalan sejarah, baik berupa kuku, rambut, dan petilasan lain di daerah Gunung Lawet, Desa Panusupan, Rembang, Purbalingga, yang diyakini masyarakat bahwa petilasan tersebut milik Syekh Jambu Karang. Berbicara mengenai Raden Jambu Karang, tidak bisa dipisahkan dari sosok Syekh Atas Angin. Selama ini di tanah Jawa hanya mengandalkan cerita rakyat yang berkembang, di mana pada suatu ketika sehabis sholat subuh, Syekh Atas Angin mendapatkan ilham berupa penampakan 3 buah cahaya putih yang menjulang tinggi di bagian bumi sebelah timur. Lalu beliau keluar dari tanah kelahirannya di Arab guna mencari sumber cahaya tersebut. Dan ternyata
Hal tersebut juga dialami oleh Pangeran Jambu Karang, di mana beliau menemukan sumber cahayanya di daerah Grantung, Karangmoncol, Purbalingga. Pertemuan antara Syekh Atas Angin dan Pangeran Jambu Karang diwarnai dengan cerita-cerita mistis yang berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa ketika Syekh Atas Angin sampai di sumber cahaya, tampak ada seorang laki-laki yang sedang bertapa di dekat sumber cahaya tersebut, yang tak lain beliau adalah Pangeran Jambu Karang, dan masih banyak ulama-ulama lain lagi. Adapun proses Islamisasi di Jawa Tengah bagian selatan dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah kebangkitan Islam Puritan yang dipelopori oleh gerakan dakwah pada abad ke-18. Menurut Karen Armstrong, Puritan merupakan agama yang diyakini oleh sekelompok orang yang sangat berpegang teguh pada Puritan-Puritan berdasarkan interpretasi harfiah murni yang bersumber dari kitab suci dan tradisi-tradisi Islam pada masa awal-awal. Puritanisme bertujuan untuk mengajak umat Islam kembali ke sebuah identitas otentik melalui implementasi kembali hukum syariah. Menurutnya, tradisi jurisprudensi klasik dianggap sebagai cara berpikir yang menyesatkan. Sayyid Khalid Reza Nasr dalam Syaikh Hashim menyebutkan para Puritan-Puritan di belahan dunia Islam sebagai Islam revivalis. Menurut istilah ini, menyaratkan makna yang lebih dalam, tidak hanya menggambarkan fenomena gerakan penafsiran agama yang didasarkan kepada teks semata, tetapi sangat berkaitan dengan persoalan-persoalan politik umat, pembentukan identitas, dan persoalan kekuasaan dalam masyarakat yang plural. Berdasarkan pengamatan, di wilayah Banyumas terdapat dua organisasi keislaman Puritan, yaitu Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA dan Al-Irsyad. Proses Islamisasi yang kedua dipengaruhi oleh tren Islam moderat. Asyumardi Azra memandang bahwa Islam Indonesia adalah Islam with a smiling face, yang penuh damai dan moderat, sehingga tidak ada masalah dengan modernitas, demokrasi, hak asasi manusia, dan kecenderungan-kecenderungan lain yang ada di dunia modern. Pada awal abad ke-20, lahir gerakan-gerakan Islam yang monumental. Gerakan tersebut mengukir tinta emas, baik untuk kebangkitan Islam maupun untuk perjuangan kemerdekaan di Indonesia sampai saat ini, yang dikenal dengan organisasi kemasyarakatan Islam seperti Muhammadiyah yang lahir atau berdiri pada tahun 1912 dan organisasi Nahdlatul Ulama yang berdiri pada tahun 1926 sebagai kekuatan dakwah dan misi Islam sebagai rahmatan lil alamin. Gerakan ini tetap istiqomah dan memberi warna keseimbangan sebagai kekuatan Islam modern. Jadi interaksi antara kebudayaan dan agama, khususnya agama Islam di wilayah Banyumas, memberikan corak unik di wilayah tersebut, seperti bahasa, praktik keagamaan, serta peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di wilayah Banyumas. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.